Halo semua, selamat datang di Lagi Nganggur. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul Super Deep yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan perjuangan seorang ilmuwan wanita yang bernama Anna. Ia ditugaskan untuk meneliti kejadian aneh di sebuah fasilitas yang telah lama terbengkalai. Sebenarnya apa sih yang terjadi di fasilitas itu? Wes gak usah kesuwen, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sebuah pasien dengan kondisi yang sangat lemah tanpa diketahui apa penyakitnya. Terlihat juga para perawat memberikan vaksin kepada pasien tersebut. Tapi yang terjadi adalah pasien tersebut malah tewas. Perawat itu pun syok dengan kejadian tersebut. Terlihat juga seorang ilmuwan bernama Anna. Sambil menangis, ia menulis surat resign dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia menyesal karena telah memberikan vaksin yang belum lolos uji coba untuk pasien tersebut. Tapi usaha Anna ini dicegah oleh perwira yang bernama Jono. Ia mencegah Anna supaya tidak resign dari proyek tersebut dan diminta untuk melanjutkan penelitiannya. Beberapa hari kemudian di sebuah kota di Rusia, terlihat Anna sedang merayakan tahun baru bersama teman-temannya. Saat itu, Anna menerima panggilan telepon dari Jono. Jono mengabarkan bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh di pusat penelitian rahasia, di mana pusat penelitian rahasia itu berada di bawah tanah dan merupakan sumur terdalam di dunia. Dan dari kedalaman tanah itu, sering terdengar suara-suara yang aneh. Kepala riset juga bercerita bahwa di sana terdapat suatu penyakit aneh yang telah menewaskan 20 orang. Oleh karena itu, Jono pun meminta Anna untuk mengambil sampel penyakit itu untuk penelitian lebih lanjut. Akhirnya, Jono dan tim pengaman pun menjemput Anna dan segera berangkat ke pusat penelitian yang letaknya sangat terpencil. Sesampainya di sana, para tentara yang serombongan dengan Anna pun turun dan bersiaga di sekitar helikopter. Tiba-tiba ada seorang peneliti yang mendatangi helikopter mereka. Anehnya, orang ini berjalan dengan tidak normal dan menggenggam sebuah granat. Otomatis para tentara pun menjadi siaga dan kemudian menembak pria itu. Tetapi, tembakan para tentara itu tidak mampu melumpuhkan pria ini. Namun, tiba-tiba pria itu menarik pemicu granat dan meledakkan dirinya sendiri. Dari kejadian ini, Anna sedikit terluka karena terkena pecahan kaca helikopter. Setelah itu, Anna pun segera mengecek dan mengambil sampel dari mayat yang terkena granat tersebut. Ketika itu, Anna didekati oleh seorang tentara yang bernama Sergei yang tertarik dengan kecantikan Anna. Tak lama kemudian, Anna juga memeriksa pekerja lain yang diisolasi di dalam bis. Salah satu pekerja di sana menjelaskan bahwa semua itu bukanlah disebabkan oleh penyakit. Ia bercerita bahwa ada sesuatu yang lain yang lebih berbahaya di dalam sana, dan itulah penyebab semua ini. Ia menyarankan kepada Anna untuk tidak melanjutkan misinya dan kembali pulang saja. Mendengar semua itu, Jono pun menyuruh Anna keluar dari bis itu. Sampai sini belum diketahui juga apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun memutuskan untuk turun ke dalam sumur dan memeriksa kejadian sebenarnya. Tetapi tiba-tiba, ada seorang tentara mendatangi mereka dan mengatakan kalau kepala lab yang bernama Gregoriev ingin bertemu dengan mereka. Di dalam pertemuan itu, Gregoriev menyarankan kepada Anna untuk lebih fokus dalam mengevakuasi pekerja yang masih selamat. Singkat cerita, mereka pun tiba di pintu masuk fasilitas tersebut. Ilmuwan di sana akan membawa mereka ke gudang perbekalan di kedalaman 6.000 meter, sedangkan para ilmuwan berkumpul di kedalaman 12.000 meter. Lalu, mereka pun segera menuju ke kedalaman 6.000 meter. Di tengah perjalanan, lift sedikit terguncang, dan Gregoriev mengatakan bahwa itu terjadi karena tekanan udara. Tiba-tiba saja Gregoriev memakai masker dan membuka lubang udara di dalam lift. Seketika mereka semua pingsan kecuali Gregoriev yang memakai masker. Di saat itulah Gregoriev mengambil sampel dan kunci lift, kemudian langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Singkatnya, mereka pun tersadar dari pingsannya.
Mereka juga menyadari bahwa Gregoriev telah menyabotase mereka, dan tanpa kunci lift mereka semua tak akan bisa kembali ke permukaan. Para prajurit pun langsung bersiaga di tempat itu. Sedangkan seorang pria berkumis yang bernama Kimus menjelaskan denah di fasilitas itu, di mana untuk menuju ke tempat para ilmuwan, mereka harus turun sampai ke kedalaman 12.000 meter dengan menggunakan lift lain. Dan yang belum mereka ketahui, bahwa di kedalaman itu memiliki suhu 200 derajat Celcius. Prajurit yang melakukan penyisiran menemukan 2 orang karyawan lab yang merupakan dokter bernama Kira dan seorang mekanik yang menunggu untuk dievakuasi. Anna segera melakukan pemeriksaan terhadap mereka berdua. Dari hasil pemeriksaan itu, Anna tak menemukan keanehan apapun. Kemudian mereka pun melanjutkan penyisiran ke ruangan lain. Tiba-tiba dari lift muncullah Gregoriev. Ia menyuruh tim Anna untuk mengevakuasi pekerja yang terjebak di bawah. Tetapi Anna yang ketakutan langsung berteriak. He's here. Seketika para prajurit langsung menembak Gregoriev. Tetapi tembakan mereka tak membuat Gregoriev tewas sehingga ia pun berhasil kabur. Kemudian Anna dan timnya pun memutuskan untuk turun ke kedalaman 12.000 meter dengan melewati terowongan. Di pintu masuk terowongan, mereka melihat coretan-coretan yang merupakan pesan dari seseorang karyawan. Tulisan itu mengatakan bahwa di dalam sana terdapat sesuatu yang misterius dan lapar yang tak terpuaskan. Setelah mereka berhasil membuka pintu terowongan, mereka bergegas menggunakan pakaian anti panas. Dan ketika mereka memasuki terowongan, terlihat ada seorang wanita yang berjalan dengan lemas dan mendekati mereka. Anna pun langsung memeriksa wanita itu. Sedangkan anggota tim lainnya melanjutkan perjalanan. Wanita lemas itu bernama Olga dan ia berasal dari lab di kedalaman 12.000 meter. Anna pun keheranan, kok bisa Olga selamat dari suhu yang sangat panas tanpa menggunakan baju pelindung. Anna pun bertanya mengenai kejadian di kedalaman, tetapi Olga hanya diam saja. Anna melanjutkan pemeriksaannya, dan ketika Anna membuka baju Olga, You don't feel anything? rupanya di punggung Olga telah tumbuh sesuatu yang mengerikan. Anna pun mengambil sampel dari punggung Olga. Tetapi Olga tak merasa sakit sama sekali, malah ia merasa kedinginan. It was tissue damage. Usut punya usut, yang di punggung Olga itu adalah parasit yang berupa jamur yang mematikan. Dan selama ini jamur tersebut belum diketahui oleh sains. Tak lama kemudian Olga mengalami keanehan pada tubuhnya. Anna pun bingung harus berbuat apa karena melihat Olga yang terus menunjukkan gejala lain. Anna pun keluar sesaat untuk menenangkan pikiran, tetapi ketika ia kembali dengan Sergei, ia kaget melihat apa yang telah terjadi. Tubuh Olga dipenuhi oleh jamur hingga ruangannya tertutup oleh jamur tersebut. Jesus, she's still alive. Hal ini pun membuat mereka ketakutan. Kemudian Anna menyuruh yang lainnya untuk menutup pintu, karena Anna khawatir kalau jamur ini akan cepat menyebar keluar. Anna yang sudah di dalam pun segera mengambil sampel jamur tersebut yang dibantu oleh Sergei. Tapi, tiba-tiba jamur tersebut membesar hingga meledak dan menyebarkan spora tepat di wajah Sergei. I'll help. Sergei pun pingsan di tempat, sedangkan Anna yang telah menggunakan masker pun selamat. Seluruh ruangan pun dipenuhi oleh spora. Di sana Anna bertemu dengan Dr. Kira yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Anna pun mencari tempat bersembunyi di dalam ruangan itu hingga ia berhasil keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di luar ruangan, sang mekanik dengan cepat menyemprot Anna dengan sebuah gas untuk mematikan spora di tubuh Anna. Singkat cerita, mereka sudah berkumpul di suatu ruangan yang aman. Di sana Anna melakukan pemeriksaan terhadap Sergei yang telah terpapar ledakan spora tadi. Dari kejadian ini, Anna menyimpulkan bahwa spora tersebut adalah parasit yang hanya hidup di suhu yang panas. Karena itu Olga merasa kedinginan, sehingga jamur tersebut mengeluarkan spora sebelum mati di suhu yang dingin. Anna pun meminta untuk didatangkan tim ahli supaya membantunya, karena ia kesulitan jika harus bekerja di suhu dengan panas yang ekstrim. Akan tetapi Jono mengatakan bahwa tidak ada yang akan datang,
karena fasilitas tersebut akan ditutup dalam 5 jam ke depan. Jadi mereka harus bekerja secepatnya di kedalaman 12.000 meter. Ketika mereka hendak menuju terowongan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan ketika mereka hendak kabur dari tempat itu, lift dalam kondisi rusak dan mereka tak menemukan kunci lift di dalam sana. Tetapi, sang mekanik berusaha mengoprek lift itu supaya bisa digunakan meskipun tanpa kunci. Ia menjamper sistem pengaman lift itu supaya lift bisa menuju ke tempat yang lebih dalam. Meskipun lift tidak bisa ke permukaan, setidaknya mereka bisa kabur dari sesuatu yang mengerikan di balik pintu tadi. Tetapi, di tengah kepanikan, ternyata makhluk itu terus mengejar mereka, sedangkan 2 orang dari mereka berusaha menghadang makhluk tersebut. Di saat itu, Sergei yang sudah terpapar spora sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Sergei pun menolak untuk ikut ke dalam lift dan akan menahan makhluk itu. Karena ia sudah pasrah dengan kondisinya, dengan terpaksa mereka semua meninggalkan Sergei di sana. Mereka pun masuk ke dalam lift, dan ketika sudah hampir mencapai dasar, Anna berusaha mengaktifkan rem lift tersebut. Dan ia pun berhasil menghentikan lift tersebut. Mereka pun tiba di bagian terdalam fasilitas itu. Udara hangat langsung mereka rasakan. Di sana mereka menemukan sebuah alat perekam dan Kimus pun langsung memutar alat tersebut. Di sana terdengar suara Grigoriev. Ia yang merupakan pendiri fasilitas itu merasa menyesal karena dengan dibangunnya fasilitas ini, ia telah membebaskan sesosok makhluk yang sudah berusia jutaan tahun. Karena selama ini makhluk tersebut tertahan es di dalam tanah. Hebatnya lagi, makhluk tersebut sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan jika makhluk ini sampai ke permukaan, akan mengancam kehidupan umat manusia. Mereka pun sepakat untuk mencari Grigoriev, tapi sialnya, pakaian anti panas yang ada di sana telah rusak semua. Sedangkan Kimus mengatakan bahwa tanpa pakaian tersebut, manusia hanya mampu bertahan 5 menit saja. Tetapi Jono tetap nekat untuk melakukan pencarian dengan nyawanya yang jadi taruhannya. Fyodorova, make it to the surface. Won't let me down. I know it. 5 menit telah berlalu, Anna menjadi semakin cemas karena Jono juga belum kembali. Anna pun nekat menyusul Jono tanpa pakaian anti panas. Ketika di dalam, Anna langsung berusaha mencari keberadaan Jono. Di sana ia juga melihat jalan menuju lab yang dihubungkan oleh jembatan. Terlihat di sana keberadaan Jono. Anna langsung mendekatinya untuk melakukan pertolongan. Tapi rupanya Jono sudah tewas terbakar. Beruntungnya, ia berhasil mendapatkan kunci lift. Anna yang sudah lemas segera keluar dari tempat panas itu. Tapi tiba-tiba Kimus meminta kunci tersebut. Ternyata si Kimus ini ingin viral dengan menyebarkan berita penemuan ini ke media. Akhirnya mereka semua ketakutan dan terpaksa memberikan kunci itu. Lalu mereka semua menuju ke tempat awal yaitu di level 6.000 meter. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lift utama untuk kembali ke permukaan. Di sana, Anna melihat bahwa pintu terowongan telah jebol dan ia juga melihat sebuah pistol. Namun, ketika ia hendak mengambilnya, aksinya diketahui oleh si Kimus. Tetapi belum sempat apa-apa, Kimus sudah dimangsa oleh makhluk itu. Dan ternyata semua korbannya itu menempel di badan makhluk tersebut, seperti parasit yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Anna pun berhasil kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Di sana, ia kembali menemukan pistol dan langsung mengambilnya. Kemudian, ia menuju ke lemari pendingin makanan. Ia pun berusaha mendinginkan tubuhnya karena dari tadi ia sudah menahan panas. Anna pun bertekad untuk menghadapi makhluk tersebut. Di saat itu, ia melihat kunci lift yang menempel pada benda yang juga menempel pada makhluk tersebut. Anna pun berusaha untuk mengambilnya. Setelah mendapatkan kunci, Anna langsung menuju ke lift. Di sana, ia berjumpa dengan si mekanik yang sudah lemas tak berdaya. Dan ketika hendak menolongnya, tiba-tiba sebuah tembok dijebol oleh makhluk itu yang sekarang memburu Anna.
Beruntungnya, mereka tepat waktu berhasil masuk ke dalam lift dan langsung menjalankan lift tersebut. Di dalam lift mereka kaget karena menemukan Sergei yang telah dipenuhi oleh jamur. Sergei pun memohon kepada Anna untuk menyudahi penderitaannya. Namun, Anna bingung mau berbuat apa. Seketika, Anna berubah pikiran dan tidak akan ke permukaan. Karena percuma saja, mereka juga akan menyebarkan jamur tersebut. Namun, rencananya ini ditolak oleh mekanik. Akhirnya, Anna berniat menyabotase lift itu supaya tidak bisa naik ke permukaan. Tapi mekanik mengetahui hal itu dan merebut kunci dari Anna. Melihat pertengkaran mereka berdua, Sergei sekuat tenaga berusaha menolong Anna dan berhasil membunuh si mekanik. Akhirnya Anna dan Sergei yang terlihat cinlok pun berciuman di sana. Namun karena suhu yang menurun, membuat Sergei tewas dan juga membuat jamur itu mengeluarkan spora. Anna yang juga telah terpapar spora merasakan perubahan pada tubuhnya. Di akhir cerita, terlihat Anna yang sudah semakin lemas. Tiba-tiba datanglah 2 orang tim penyelamat yang datang untuk mengevakuasi Anna. Mereka pun berhasil menuju ke permukaan. Dan ketika berada di dalam mobil, Anna mengancam mereka semua dengan sebuah granat. Ia minta untuk segera diturunkan di tempat ini. Mereka pun menuruti kemauan Anna. Ketika berada di luar mobil, Anna yang tak punya pilihan lain pun meledakkan dirinya sendiri. Dan Anna pun tewas karena ledakan granatnya sendiri. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Keren nggak film ini? Cukup sekian kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Tetap sehat dan see you di film selanjutnya.